Jadi sama Allah dibenamkan dalam perut bumi, maka ada namanya harta karun. Minta zakat pelitnya minta ampun. Takut saking kayanya, ya. Koron itu kunci gudangnya yang angkat 10 orang masih keberatan. Baru kunci gudangnya, belum dalam gudangnya. Kunci gudangnya, ya. Ayatnya saya lupa ya. Kunci gudangnya belum harta dalam gudangnya. Terakhir, siapa saja yang bisa dianalogikan, disamakan dengan New Fir'aun, New Haman atau Fir'aunisme, Hamanisme Korea pada zaman sekarang. Dalam kitab Mu'jamul A'lam wal Mawdu' fil Qur'anil Karim karya Dr. Abdus Somad Marzuq halaman 173, 180, 185 terbit dan suruk, beliau menjelaskan siapa-siapa saja yang bisa dianalogikan atau disamakan dengan Fir'aun, Haman, Qarun untuk konteks saat ini. Dalam kitab Mu'jam Awal Mawdu'at fil Quran, Fir'aun ada terminologi atau sebutan terminologi itu. Pada sebenarnya gelar bagi semua pemimpin yang zalim, yang suka menindas. Pertama naik terus, ya kalau punya duit sih gak apa-apa ya. Berasnya naik terus itu zalim namanya, nindas ya. Menindas, apa-apa dipajekin, ya. Diktator terserah dia, ya. Kalau nggak cocok pemerintah tangkap, hukum. Kalau mendukung dia nggak ditangkap. Otoriter, sekedar dia. Siapapun ini pemimpin saat New Fir'aun untuk zaman sekali itu pemimpin yang zalim, penindas, otoriter dan seterusnya itu berarti kayak Fir'aun. Qarun Isa lain terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi, yang dengan hartanya mereka melampaui batas, maka dia melupakan hak orang lain. Padahal dia diamanahkan Allah agar menjaga apa yang dimau ini, justru ingin kaya sendiri. Pengusaha itu kurang kaya apa, Pak? Hanya gara-gara satu perusahaan sini tanah rempang mau dikorbankan. Dengan kekayaan malah menindas rakyatnya. Justru hanya dengan kaya membantu rakyatnya, bukan malah menindas. Rakyatnya harus digusur-gusur, dipenuhi oleh aparat, pejabat, apa? Pengusaha itu kurang kaya apa? Sudah pasti kaya namanya pengusaha, tapi malah masih merusak alamnya. Ada dulu terkenal food estate, pernah dengar Pak? Tanam singkong, tapi nggak ada hasilnya sekarang. 16.000 hektar, ya. Tapi hutannya sudah ditebang. Itu namanya rusak, sudah kaya. Dia dikasih rezeki oleh Allah, tapi rezeki dibuat-buat kerusakan di atas muka bumi. Terakhir, Haman, isyarat bagi pembantu-pembantu terhadap penguasa yang zalim, menindas, pembantu yang terbesar atau berpura kepada penguasa, pembisik-bisik burukan yang diikuti penguasa. Ya, kalau sekarang itu sespri kan. Haman itu sespri yang ngatur segala urusan. Dia pokoknya ngikut apa kata dia. Itulah Haman. Lah bagaimana hukum membantu orang dolim, penguasa dolim? Bukan gini, Mama di Harapan Baru ini Pak Lurahnya, ini contoh ya, bukan contoh saya. Pak Lurahnya suka dolim kepada warganya. Pendukungnya malah semoga Allah panjangkan umurnya. Ini kita ridho dengan kedolimannya. Nggak boleh berdoa kayak gitu. Semua Allah panjangkan umurnya. Itu berarti kita ridho dengan kezaliman pemimpin
Semoga pemimpin saya dikasih hidayah. Semoga kita dibuka pintu oleh Allah Subhanahu. Boleh. Tapi kalau kita memberi kebaikan, seolah kita ridho dengan kezaliman. Nah, gitu. Man a'ana dzaliman, sabda Nabi Muhammad, ya. Barang siapa membantu orang zalim, faka'an nama ridho bidilwi, maka seakan dia ridho dengan kezaliman. Pada zalim ini, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaquz dzulma fa inna dzulmati dzulumatun yaumil qiyamah. Takut akan pada berbuat zalim, karena zalim membuat kegelapan kelak di hari kiamat. Kemudian apa zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya nggak nyebut, jangan baper. Pak Ustadz mengkritik, enggak. Saya nggak nyebut nama. Ini berdasar kitab, bukan pendapat saya pribadi. Siapapun, bukan itu saja. Kalau ada terminologi seperti ini, ya dia seperti Fir'aun. Ada kelakuan seperti ini, ya seperti Qarun. Ada kelakuan berarti seperti Haman. Boleh bertanya? Ya boleh. Mana? Arif. Ya boleh. Nah, berhubungan penjelasan terakhir tadi, apakah Firaun zaman sekarang atau Haman yang sekarang itu akan menerima akibat yang sama dengan Firaun yang terdahulu? Kalau dia orangnya kalau nggak beriman ya sama. Dia kalau nggak beriman, ya sama si nenek Qarun, Firaun, Haman. Tapi kalau dia beriman dan dia matinya tentu membawa iman, maka nanti kan dihisab. Setelah dihisab ditimbang. Banyakkan mana burukannya dengan kebaikannya. Kalau banyakkan burukannya, maka dia dicelup di neraka sampai habis keburukannya. Dia disiksa, ya berjuta-juta tahun. Nah, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Bapak berani nggak tangannya dibakar lilin 1 menit? Berani nggak? Ada yang berani sini? Jarinya bakar 1 menit dengan lilin. Api neraka itu 1000 kali lipat. Ditaruh berburu tembus kaki kita. Itu api neraka. Jadi kalau dia beriman, mati dalam beriman, maka ya dihisab dulu. Orang beriman kan meskipun dolim kan ada kebaikannya juga kan. Itu harus cuma. Pastinya ditimbang dulu. Kalau buruknya lebih berat ya mampir dulu ke neraka. Apakah kita mau mampir di neraka? 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Nauzubillah. Panas api neraka itu. Api yang ada di dunia itu 1000 kali lipat. Maka penduduk neraka itu seumpama ada api di dunia di neraka, maka penduduk neraka itu akan berbondong-bondong masuk ke api dunia yang panas seperti api dunia. Gitu. Itu jawabannya seperti. Tapi kalau beriman sama sikapnya kayak Fir'aun, Qarun, Haman. Tapi kalau beriman dan mati masih membawa iman, itu kan maaf ampun. Ya, terus setelah dihisab di mizan, ya kalau keburukan berat yang masuk neraka dulu. Orang beriman siapapun. Yang kedua, terakhir. Waktunya terus. Simpen ya. Bulan depan tentang pemilu. Ya. Menggunakan hak pilih dalam pemilu. Akhirat lah ya. Nah, akhirat pemilu ini. ya pemilu beneran ya. Menggunakan hak pilih dalam pemilu. Saya kasih bocoran ini fatwa MUI yang sudah ada dari 2009. Karena saya tugas di MUI kecamatan tuh komisi fatwa. Ini nanti ada bagaimana kriteria orang yang harus kita pimpin, ya. Berarti kampanye kan? Ya. Kampanye besok. Nah. Nggak boleh kampanye di musola, nggak boleh kampanye.
Penawaran aja. Nggak boleh. 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 Saya kalau Sosri Fatma itu sama polsek, sama camat, sama dandim. Mesti sama 3 pilar. Ya, saya sampai apa? Ada ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.